Apa kabar? Ketemu lagi bareng gue Aryo atau Gario. Ini video dibikin bulan puasa dan mudah-mudahan keadaan puasa gue nggak kelihatan dan mudah-mudahan kalian masih lanjut puasa ya dan sehat-sehat terus di masa yang menegangkan ini. Oke, hari ini gue mau ngobrolin Poco F3. Poco F3, kalau kita nginget lagi brand Poco, gue tuh inget banget pertama kali keluar Poco F1, waktu itu yang presentasi adalah Alvin. Poco F2 keluar dan sekarang adalah Poco F3. Poco yang dikenal itu, Poco F adalah semacam silent killer atau flagship killer yang tujuannya adalah memberikan spek terbaik tapi harganya terbaik juga. Jadi boleh dibilang sangat affordable waktu itu, tapi sayangnya yang mereka maksud terbaik adalah performance aja. Jadi bener-bener cutting corners di beberapa tempat yang harusnya nggak perlu bagus-bagus banget menurut mereka, seperti kamera. Poco F1 kameranya biasa banget. Poco F1 juga desain bodinya juga biasa banget. Pokoknya dia memberikan prosesor paling baik. Nah itu masih berlanjut sebenarnya, tapi F3 ini agak berbeda menurut gue karena memberikan desain yang sangat flagship menurut gue. Ini nggak nyangka sih kalau ini jadi dianggap smartphone yang bodinya biasa aja tapi prosesor paling baik. Ini bodinya bagus banget, ringan, enak di tangan, shiny belakangnya, ya mungkin fingerprint magnet tentu saja, tapi banyak juga flagship yang harganya 2 kali lipatnya juga seperti itu. Jadi nggak ada kurangnya menurut gue dari segi desain. Ini boleh banget dihargain desain-desain seharga 8 juta ke atas juga seperti ini. Jadi desainnya udah di checklist sebagai tambahan dari nggak dipotong lagi, nggak disunat lagi. Dari boxnya kita terlihat masih sama, hitam kuningnya masih dipakai, dan juga yang gue suka sejak Alvin leads Xiaomi di Indonesia, dia selalu memberikan tanda terima kasih yang seolah-olah itu tulisan ada tanda tangannya, walaupun I know it's printed, tapi tetap aja personal touch-nya kerasa di sini. Dan setiap kita beli Xiaomi dan Poco sekarang ada ininya semua. And I appreciate this small personal touch. Oke, dan di dalamnya ada pin ejector tentu saja, dan dia karena langsung ada begitu kita buka ada ini nih adapter dari USB-C ke 3.5 mm head audio jack. Itu berarti tandanya di Poco-nya sendiri nggak ada lagi audio jack. Wih, kelasnya naik ceritanya, flagship nih. Dia juga sebagai flagship masih menyediakan charger, jadi ada kabel USB to USB-C dan juga ada 33 watts charger, jadi 33 watt. Memberikan juga fast charging yang kira-kira 50 menit itu mendapatkan 100%. Tapi ya, again, lo ingat kalau baterai selalu ngisinya 80%, lebih cepat daripada 20% terakhir. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa lebih cepat lagi dari itu. Oke, dan juga dapat casing, biasa banget casingnya, fits the purpose, cukup untuk jagain biar kita nggak terlalu fingerprint magnet mungkin, dan sisanya buku panduan. Yang menarik juga adalah displaynya. Displaynya sekarang tuh udah AMOLED ya. Udah AMOLED tuh artinya lo kalau nonton film itu kalau ada bar atas bawahnya, hitamnya tuh hitam pekat banget. Sehingga seolah-olah itu layarnya tuh dibikin mati. Bukan kayak hitam gelap abu-abu gitu. Jadi kerasa banget bagusnya di situ. Plus layarnya ini sudah bisa 120 Hz refresh rate. Jadi untuk gaming itu ngebantu, tergantung gamingnya juga kompatibel apa enggak. Tapi setidaknya untuk scrolling through the phones, untuk scrolling dalam handphonenya itu juga sangat ngebantu sih. Cepet banget rasanya, smooth, buttery smooth. Dan secara handphonenya sendiri, selain desain tadi yang gue sebut, dia keperluannya juga bahwa sudah USB-C, ada SIM card slot, ada stereo speaker. Jadi kalau lo pakainya secara horizontal, dia akan mengeluarkan suara dari kanan dan kiri, dan yang cukup bagus suaranya ya. Dan dia di belakang ada 3 kamera, jadi triple kamera, ada tulisannya 48 megapixel AI triple camera. Dan dia ada 2 yang besar, yang utamanya adalah 48 megapiksel. I know, di luar sana flagship ada yang 108, 64, tapi ini masih 48. Ini memang bukan jagoan utamanya mereka. Untuk dari grup Xiaomi dan Poco, 48 megapiksel bukan yang tertinggi buat mereka. Tapi secara performance, dia menggunakan Snapdragon 870. 870 itu mungkin cuma setengah kelas, seperberapa kelas dari yang terbaik yang ada dari Qualcomm sekarang, yaitu Snapdragon 888. 870 itu cuma sedikit banget di bawahnya. Ini cocok buat browsing, semua pakai handphone seperti biasanya, kerja, sekolah, sampai gaming. Gamingnya gue cobain, disclaimer, gue bukan gamer yang hardcore, gue cuma main 20 menit di handphone ini udah capek sebenarnya, karena
main dengan layar sentuh itu gue nggak pernah kayak betah banget sama console gamer, mungkin faktor usia kali ya. Jadi don't take my word for gaming, menurut gue ini udah lebih dari cukup banget. Gue udah coba pakai Call of Duty, satu-satunya game yang mungkin gue agak sedikit betah. Akhirnya cocok lah, nggak masalah. 870 7 nanometer up to 3.2 GHz speed itu oke banget. Dan ini datang dengan dua varian. Jadi ada yang 6128 dan 8256. Harganya berbeda-beda mulai dari harga nanti belakangan. Jadi dua varian itu memberikan RAM yang 6 dan 8. 8 aja itu udah cukup banget untuk keperluan kita. 6 aja udah cukup banget, apalagi 8 ya sebenarnya. Lalu sisanya kalau secara kamera balik lagi tadi gue kasih aja deh hasil foto kamera gue, itu bisa dilihat, kalian tentukan sendiri bagus apa enggaknya. Ada night mode, ada wide shotnya, ada sampai selfie-nya. Jadi kayak silakan. Benar-benar hanya selera yang bisa menentukan. Tapi gue perlu bilangin bahwa 870 itu juga processing image-nya berdasarkan AI itu tentu lebih baik dari prosesor kelas di bawahnya. Ya walaupun hardware lensanya nggak segitu besarnya, tapi hardware dari prosesornya ngebantu ngangkat itu. Bagi gue cukup. Jadi sisanya kalau kita simpulkan, ini sebenarnya smartphone ini cocok buat siapa sih? Dari dulu gue bilang Poco F1 cocok buat yang pentingin performance. Tapi ini secara style, secara desain menurut gue oke juga. Secara kamera oke juga. Jadi sebenarnya untuk harganya yang sekarang dimulai dari 4,999. Kalau nggak salah yang 6 adalah 4,999, yang 8 adalah 5,499. Dan itu datang dalam 3 warna, putih, biru, dan hitam yang gue pegang ini. It's more than worth for money sih sebenarnya. Kalau lo nggak ngejar prestis bahwa harus merek yang sudah terkenal mahal, this is probably an alternative. Terus juga kalau misalnya kalian udah nyaman dengan MIUI, ini menggunakan MIUI 12.0.2 kalau nggak salah. Kalau nggak masalah dengan adanya sedikit iklan, harusnya ini juga adalah handphone yang paling cocok yang ada. Oke? Tapi ini gue disclaimer ya, gue juga baru pakai sekitar 3-4 hari. Gue bukan full review, jadi silahkan dibeli, dicoba sendiri. Kalau butuh review, gue saat ini cuma pinjaman. Sampai ketemu aja ya di video berikutnya. Bye now, be nice.